lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenai rumah ini membawa rezeki atau tidak dan faktor seperti apa yang membawa rezeki atau enggak gitu ya. Ustadz Syam, Yeah. kira-kira tadi satenya sate kambing apa sate ayam? Kira-kira sate taichan. Kira-kira ya. Ini udah pernah kita bahas Iya, sebenarnya. tapi lucu aku suka, makanya aku ulang lagi. Ustadz Syam, kali ini ada jamaah yang mau bertanya nih, jamaah juga pasti penasaran kan. Dan kebetulan jamaah ini sengaja mengirimkan video karena menurut jamaah yang ada di rumah ini pertanyaannya, temanya ini cocok dalam kehidupannya sehari-hari dan masalah yang sedang dihadapi. Mau lihat videonya enggak? Ini dia videonya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mau nanya. Ini suami saya punya golok. Katanya ini golok diambil dari gunung. Terus semenjak itu golok ada di rumah, keluarga saya selalu dapat teror. Dagangan saya juga susah larisnya. Yang saya mau tanya nih Ustadz, apakah benda gaib juga bikin rezeki susah masuk rumah ya Ustadz? Terus satu lagi, gimana ya Ustadz cara buang benda gaibnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, Ibu terima kasih ya sudah berpartisipasi. Masya Allah, jamaah yang lain tuh boleh tuh kalau misalnya mau partisipasi boleh nelpon, boleh kirim video atau kirim pertanyaan. Pokoknya insya Allah akan ada solusinya. Ini bagus ya kalau kirim pertanyaan itu pakai video ya. Iya, unik ya. Iya, kelihatan jualannya belakang. Sekalian promosi, Masya Allah. Ustadz Syam, Yeah. Ibu itu nanya, benar nggak kalau ada barang berisi kekuatan gaib itu bisa membuat rezeki susah masuk ke dalam rumah gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata sudah ada yang terlanjur di dalam rumah, kalau mau ngeluarinnya tuh bagaimana? Karena takut tiba-tiba barang yang dikeluarin jinnya nggak mau keluar gitu. Ustadz Syam. Waduh, bahaya. Baik, tapi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala serta Ibu tadi yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Terima kasih banyak. Pertanyaan pertama, golok siapa nih? Golok siapa gitu? Diambilnya di gunung gitu. Itu dia. Halal nggak nih golok Itu nih dia. kan? Siapa yang punya? Siapa tahu suaminya tiba-tiba ke gunung nemu golok diambil, tahu-tahu punya petani yang ada di gunung gitu kan, atau tukang kebun yang ada di gunung. Maka subhanallah, ketahui yang pertama dulu, yang halalnya saja dulu cari. Kalau halal insya Allah aman saja karena adalah benda itulah benda yang bermanfaat. Ini banyak sekali orang yang bertanya, bagaimanakah hukumnya orang membawa atau mengoleksi benda pusaka? Ya dia taruh keris ya, atau dia taruh yang namanya badi kalau kita bahasa kita, atau kawali bahasa Bugisnya, kalau orang Aceh rencong gitu, subhanallah. Bagaimana dia selalu membawa benda-benda pusaka ini. Dia merasa, Ustadz saya kalau keluar rumah tidak bawa badi itu rasanya tidak enak. Saya kalau keluar rumah tidak bawa kawali, tidak enak. Saya kalau keluar rumah tidak bawa golok, tidak enak rasanya Ustadz. Saya merasa bahwa golok ini menemani saya. Jangan langsung menuduh saudara kita adalah syirik. Jangan langsung menuduh saudara kita adalah syirik. Sekarang pertanyaannya, Sony keluar rumah tidak bawa handphone, enak nggak? Nggak enak ya? Nggak enak. Keluar rumah nggak bawa dompet, enak nggak? Enggak. Nggak enak. Jadi apa bedanya kita sama orang yang keluar rumah tidak bawa badi gitu? Mereka tidak enak rasanya kalau tidak bawa kerisnya kalau dia keluar rumah. Karena dia merasa kerisnya selalu bersamanya. Kita keluar rumah tidak enak rasanya kalau tidak bawa HP. Iya. Jadi cuma itu perbedaan kita antara orang kota dengan orang di desa. Maka subhanallah, jangan tiba-tiba menuduh orang yang selalu kemana-mana bawa golok, selalu kemana-mana bawa benda pusaka, menuduh mereka syirik. Padahal mereka hatinya masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kalau nggak bawa handphone keluar rumah merasa tidak enak gitu. Apakah kita menyembah handphone? Tidak. Apakah kita menyembah dompet? Tidak. Maka subhanallah, jangan langsung menuduh orang lain ketika mereka punya benda pusaka. Kapan bisa tergolong kesyirikan? Kalau sudah percaya bahwa golok itulah yang menyelamatkannya. Kalau sudah mempercayai bahwa keris itulah, gara-gara keris itu dia selamat. Berarti doanya tidak berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia percaya kepada goloknya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana jikalau di dalam rumah punya benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan magis? Maka inilah yang termasuk daripada bagian-bagian daripada kesyirikan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa inilah pembawa keberkahan,
keberkahan. Justru kebalikannya. Tadi ibunya mengatakan bahwa justru tidak laris dagangannya. Maka bagaimana caranya? Dikeluarkan saja. Dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya. Misal ada ustadz, ada kiai di dekat rumahnya. Silahkan berikan ustadz. Saya rasa ini membawa jin. Saya rasa ini membawa sihir. Saya rasa ini membawa keburukan. Maka saya serahkan kepada ustadz. Siapa tahu ustadznya juga hobi koleksi gitu ya. Hobi koleksi golok atau apa. Siapa tahu berguna nanti di hari raya Idul Kurban dipakai buat motong hewan kurban. Maka subhanallah benda itu ada manfaatnya. Yang penting kita tidak percaya kepadanya bahwa itu adalah sesuatu yang membawa daripada keuntungan atau menjadikannya adalah jimat. Nanti kita jelasin lagi nih. Mas Sori tahu nggak tapi nih? Apa? Ada lagi yang bisa membuat rumah itu sulit masuk rezeki ke dalamnya. Dan terkait dengan tampilan atau tempelan-tempelan kaligrafi. Loh kaligrafi kan bukannya bagus ada kayak ayat-ayat Al-Qur'annya apa gitu-gitu kan. Tidak semua yang bertulisan Arab itu Al-Quran. Oh, iya juga ya. Terus gimana dong? Aku mau penjelasannya kalau gitu. Kalau ke tanah suci, terus toko-tokonya tulisan Arab. Oh iya juga ya. Tahu-tahu tulisannya ahlan wa sahlan, Oh, iya selamat juga ya. datang. Terus gimana dong? Kalau gitu Nah, aku mau kalau yang penjelasannya nih. gitu nanti setelah yang satu ini. Ya Gak lama Allah, kok. udah kepo padahal. Gak lama ya, kalau gitu nanti juga jamaah akan ada segmen tanya dong Ustadz nih. Bisa hubungin ke nomor yang ada di bawah sini. Ya, beneran gak lama, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.